Shalom, selamat pagi semua. Apa kabar? Mari kita pada pagi ini kita datang kepada Tuhan dalam pujian dan sembah. Dan sebelum itu kita berdoa dulu, kita serahkan waktu ini ke tangan Tuhan. Bapa kami di surga, kami berterima kasih atas peluang ini kami dapat datang ke sini Tuhan. Kami berdoa setelah kami memuji dan menyembah Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami di sini. Engkau Allah kami layak dipuji dan layak disembah. Pimpin kami Tuhan pada pagi ini. Kami berdoa dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amen. Bawa dengan Allah kita melakukan perkara yang besar. Amen. Bawa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bawa serta dengan Allah. Bawa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bawa serta dengan Allah. Bawa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bawa serta dengan Allah. Perkara besar terjadi. Bawa serta dengan Allah. Perkara besar terjadi. Bawa serta dengan Allah. Oh ya Tuhan, sungguh Tuhan, bersama Engkau Tuhan kami melakukan perkara yang besar Tuhan. Kita menyembah Tuhan pada saat ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat Yesusku. Hanya dalam segalanya.
pelepasan terjadi di sini. Oh, kesembuhan terjadi di sini. Oh ya Tuhan, ada kemenangan Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada kemenangan, ada pelepasan, ada kesembuhan. Kami sembah-Mu Tuhan, kami sembah-Mu Tuhan. Oh, kami sembah-Mu, kami puji, kami muliakan. Oh, haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama dalam hidup ini, memuliakan namanya. Mari jemaat nyatakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Oh ya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk mengasihi Yesus Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mencintai Yesus Tuhan. Dikala kami Tuhan, kasih kami Tuhan mulai pudar Tuhan. Pada pagi ini Tuhan yang berseru Kudus yang bekerja dalam hati kami Tuhan, supaya mengembalikan kasih pertama itu Tuhan dalam hati kami, agar kami akan sungguh-sungguh mencintai Yesus Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa atas hadirat Roh Kudus di sini pada pagi ini. Segala kemuliaan hormat kami naikkan kepada Engkau. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Amin.
Testing 1, testing 2. Oke. Shalom. Bagi signal lah kalau sudah. Sudah. Padam lagi. Ya Rabbi. Oke, dah. Shalom. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sudah lama kita tidak bersua muka dan sampai pada hari ini pun kita belum bersua muka sebenarnya. Mari kita berdoa dulu sebelum kita meneruskan sesi khotbah pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas apa yang Kau telah lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau nyata, Engkau wujud di dunia ini Tuhan, bersama dengan kami dalam kehidupan kami Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi Tuhan, Engkau mengawalnya dalam Tuhan, dalam kehendak-Mu. Engkau tahu apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan. Dan kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan Engkau. Bapa di surga, kami mohon agar Engkau menyertai kami dalam sesi penyampaian dan pendengaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin kami Roh Kudus agar kami faham, menyelami firman-Mu Tuhan menurut apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya ingin menyampaikan satu kongsian yang bertajuk image-nya untuk kemuliaannya. Image, saya rasa kita semua tahu apa maksud image. Kemuliaan juga, saya rasa kita sudah dengar seringkali perkataan kemuliaan ini. Dan untuk kita mula masuk ke dalam tajuk ini ataupun pengajaran ini, image, kalau kita fikirkan tentang image, kita akan selalu kaitkan dengan cermin. Dan cermin biasanya kita gunakan untuk melihat diri kita sendiri, untuk membuat semakan tentang keadaan diri kita. Kita mengambil cermin, sebelum kita pergi ke majelis, kita melihat cermin dulu. Adakah make up saya ini bersesuaian atau tidak? Tengok seluar saya, baju saya, pergi ke majelis menggunakan seluar pink, sudah pasti kita akan terus menukar karena tidak bersesuaian dengan keadaan majelis. Begitu juga kita tengok rambut, ada uban. Cepat-cepat kita pergi dye supaya kita ini berada di majelis dalam keadaan yang sempurna. Itu yang kita mau. Kita tidak mau kita nanti akan dikomen, kenapa ini tidak baik dan sebagainya. Jadi itu tujuan dia, kita melihat cermin untuk melihat apakah perkara dalam diri kita yang kita boleh betulkan. Dan juga pada masa yang sama kita mau tunjukkan kepada orang bahwa kita ini sebenarnya sempurna. Itu yang kita mau. Itu sebabnya kita melihat cermin. Dan image Allah dan diciptakan menurut image Allah, ini adalah satu perkara yang orang Kristen patut tahu dan sadar. Image Allah ini kalau kita melihat dalam buku Kejadian 1 ayat 26, Tuhan mengatakan bahwa marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau dalam bahasa Inggris mengatakan bahwa menciptakan manusia seperti image and our likeness. Image dan gambar dan rupa kita, kata Tuhan. Dan dengan kata lain, kita simpulkan semuanya, Tuhan menciptakan kita menurut image Dia. Seperti cermin lah kita, dengan kata lain kita mencerminkan Tuhan. Jadi cerminan dari segi apa?
Kalau kita lihat apa yang Tuhan maksudkan di sini ialah gambar yang Tuhan mau melihat diri Dia di dalam manusia. Dan kita harus tahu bahwa cermin itu, walaupun kita nampak rupa kita dalam cermin, tapi cermin itu bukanlah kita, bukanlah saya, tapi ia adalah cermin. Jadi itu yang kita harus tahu. Dan apa maksudnya diciptakan menurut rupa dan gambar dan rupa Allah? Yang pertama, Tuhan mencipta kita untuk memiliki sifat-sifat tertentu. Itu yang sifat-sifat tertentu yang Tuhan miliki, yang kita juga miliki. Ini orang Inggris katakan communicable attributes, yaitu sifat-sifat Allah yang boleh dikongsikan kepada manusia. Ada sifat lain yang Allah tidak dapat kongsikan dengan manusia, seperti Maha Hadir. Adakah saya dapat hadir di sini pada waktu ini, kemudian pada masa yang sama saya hadir di rumah? Tidak boleh. Itu sifat-sifat yang Allah tidak boleh kongsikan dengan manusia. Ada sifat-sifat lain yang Allah tidak dapat kongsikan dengan kita. Tapi sifat-sifat seperti kebijaksanaan, kasih sayang, keadilan dan lain-lain boleh. Jadi kita ini diciptakan serupa, tapi tidak sama. Serupa dengan Allah, memiliki kebijaksanaan, memiliki kasih sayang terhadap satu sama lain. Itu sifat-sifat yang serupa. Allah mengasihi kita kan. Allah bersikap adil juga. Jadi kita pun boleh mewarisi sifat-sifat seperti itu. Dan juga kalau kita melihat ayat Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang pertama, kita ini image Tuhan, diciptakan memiliki sifat-sifat tertentu Tuhan. Dan yang kedua, image Tuhan ini sebenarnya kita ini wakil Tuhan. Wakil Tuhan untuk apa? Kalau kita melihat ayat Kejadian 1:26 jelas, untuk berkuasa atas hidupan lain di muka bumi ini. Jadi begitu besar peranan kita. Kita mewakili Tuhan. Jadi sebagai wakil Tuhan, sikap kita sepatutnya benar. Tidak memusnahkan alam, mengasihi haiwan-haiwan dan sebagainya. Sebab Tuhan itu pengasih. Jadi kalau kita bertindak sewenang-wenang yang tak ke atas haiwan, ke atas flora dan fauna, maka kita tidak menunjukkan sifat-sifat Tuhan itu. Kita tidak menunjukkan image Tuhan yang bagus kepada ciptaannya yang lain. Jadi secara kesimpulannya, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ini bermaksud bahwa manusia diciptakan dengan sifat-sifat Allah dan untuk menjadi wakil Tuhan untuk memerintah di atas muka bumi ini. Itulah maksudnya diciptakan menurut image, menurut gambar dan rupa Allah. Oke, jadi pada masa yang sama kita juga perlu melihat apa aspek dalam kehidupan kita ini yang kita warisi daripada Tuhan. Aspek yang macam mana yang menunjukkan keserupaan kita dengan Tuhan selain daripada sifat-sifat yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya ada beberapa aspek. Yang pertama ialah aspek moral. Ini aspek moral ini tidak dimiliki oleh haiwan lain. Cuma manusia saja yang memiliki aspek untuk sedar, aspek moral untuk sedar mana satu salah, mana satu yang betul. Haiwan tidak memiliki sifat seperti itu. Haiwan tidak tahu bahwa menggigit satu sama lain itu adalah salah. Anjing akan gigit satu sama lain. Ada jenis-jenis binatang yang akan memakan anaknya sendiri. Manusia ada juga, tetapi kita tidak menerima itu sebagai sesuatu yang betul. Semua manusia akan mengutuk kalau ada manusia lain membunuh anaknya sendiri. Sebab
kita ada kesadaran moral. Tapi binatang lain tak akan mengutuk kawan mereka karena membunuh anak dia sendiri. Itu perbezaan di antara manusia dengan hewan. Dan aspek rohani yang keduanya ialah kita boleh berhubung dengan Tuhan secara rohani. Pernahkah kita melihat anjing berdoa kepada Tuhan? Anjing melihat ke langit dan memuji Tuhan, mengucap syukur, angkat kedua belah tangannya dan mengucap syukur. Tidak pernah. Tapi manusia ada. Manusia buat itu. Apapun kepercayaan, mereka sadar bahwa adanya alam rohani dan adanya Tuhan. Walaupun kepercayaan kita berlainan. Dan juga aspek perhubungan. Kalau kita lihat, kita sebagai manusia ini, perhubungan kita di antara satu sama lain. Perhubungan kita bermula dengan keluarga. Perhubungan kita diteruskan dalam masyarakat. Dan kita berhubung dengan Tuhan. Ini adalah perbezaan ataupun apa yang menjadi keserupaan kita dengan Tuhan. Dan juga aspek fisikal. Sedar atau tidak sadar, sebenarnya kita menggambarkan aspek fisikal Tuhan. Walaupun sebenarnya kita tidak boleh mengatakan Tuhan itu bersifat fisikal, sebab Tuhan itu adalah roh. Seperti mana dikatakan dalam Yohanes 4:24, mengatakan bahwa Allah itu adalah roh. Tuhan kita adalah roh. Walau bagaimanapun, ada beberapa perkara yang kita perlu sadar. Dalam Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memiliki deria untuk melihat. Tuhan boleh melihat. Manusia boleh melihat, kita ada mata. Dan yang seterusnya, Tuhan melihat, mampu memandang ke bawah. Dari surga memandang ke bawah. Dan selalu dikatakan dalam Alkitab bahwa Tuhan menggunakan tangannya untuk memusnahkan bangsa dan sebagainya. Jadi selalu digambarkan Tuhan memiliki deria, memiliki sifat fisikal seperti manusia. Walaupun bukan berbentuk fisikal. Jadi itulah apa yang digambarkan oleh manusia tentang Tuhan. Dan setelah kita melihat apakah gambaran kita, apakah yang kita bawa, apakah yang kita wakilkan daripada Tuhan, maka kita perlu tahu kenapa kita diciptakan. Kenapa kita diciptakan? Oleh itu, kita perlu sadar bahwa perkara utama yang kita harus sadar ialah kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan mencipta untuk dirinya sendiri sebenarnya, bukan untuk sesiapa, bukan untuk manusia, tapi untuk diri dia sendiri. Maksudnya bahwa Tuhan, saya kata begini, saya mencipta manusia supaya nama saya menjadi mulia dalam manusia. Bukan tes. Jadi saya sebutkan tadi, maaf ada masalah teknikal. Jadi saya sebutkan tadi bahwa Tuhan menciptakan manusia demi kemuliaannya sendiri. Kalau kita melihat dalam Yesaya 48 ayat 11,
jelas menunjukkan bahwa Tuhan menyelamat dan memelihara umatnya agar kudus di hadapannya hanya untuk kemuliaannya. Yesaya 48 ayat 11. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan pada masa yang sama juga manusia diciptakan ini untuk kemuliaannya. Yesaya 43 ayat 6 hingga 7 kalau kita lihat. Dan kita lihat dulu Yesaya 48 ayat 11 mengatakan, Aku akan melakukannya oleh kerana aku sendiri, sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Dalam Yesaya 43 ayat 6 sampai 7, sekali lagi Tuhan menekankan bahwa Dia menciptakan manusia untuk kemuliaannya sendiri. Oleh itu, sebagai rupa dan gambar Tuhan, gambar dan rupa Tuhan, Tuhan mau melihat gambar dan rupanya ini sempurna. Nah, itu maksudnya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita tidak mau melihat gambar dan rupa kita dalam cermin itu tidak bagus. Kita tidak mau melihat wakil kita yang kita suruh untuk menjaga bisnis dan sebagainya bertindak tidak wajar sehingga ia merugikan bisnis kita. Kita melihat Yesaya 43 ayat 6, Aku berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan, bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi, semua orang yang kusebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Tuhan mencipta kita untuk kemuliaannya. Jadi sebagai gambar dan rupa Tuhan, cerminkanlah sifat-sifat Tuhan yang baik, yang positif, yang Tuhan harapkan daripada kita. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, image Tuhan ini sangat penting dalam kita. Image Tuhan adalah kemuliaan Tuhan yang Tuhan mau tengok, yang Tuhan mau lihat di dalam diri kita. Jadi pada masa yang sama juga kita ingin melihat apa makna kemuliaan. Sangat luas makna kemuliaan ini. Kemuliaan, kalau dalam Alkitab banyak sekali perkataan-perkataan yang dikaitkan dengan kemuliaan. Ahli-ahli Alkitab pun apa yang mereka mampu sebut, perkataan kemuliaan ini sukar untuk dijelaskan, tetapi ada dalam Alkitab. Yang pertama, kemuliaan selalu dikatakan sebagai kemegahan dan keagungan Tuhan. Oke, dalam 1 Tawarik 29 ayat 11, saya cuma akan bagi rujukan saja. 1 Tawarik 29 ayat 11. Kedua ialah berkaitan dengan kekudusan Tuhan. Dalam Alkitab banyak sekali ayat yang berkaitan dengan kekudusan Tuhan. Yesaya 6 ayat 3 ada disebutkan, 3 hingga 6. Juga dikaitkan dengan kemahatinggian Tuhan, Roma 11 ayat 36, dan kehadiran Tuhan. Ini selalu dinyatakan semasa daripada buku Kejadian, Tuhan bertemu dengan Abraham, dan semasa Tuhan membawa umatnya keluar dari tanah Mesir dalam buku Keluaran. Tuhan bertemu dengan Nabi Musa, menunjukkan kuasanya, menunjukkan kuasa kemuliaannya. Tuhan bersama-sama berkemah dengan orang Israel dalam bentuk awan dan tiang api. Itu selalu dinyatakan dalam kitab Keluaran. Itu menggambaran kemuliaan Tuhan dalam bentuk awan, dalam buku Bilangan, di mana setiap kali awan itu bersama berkemah dengan orang Israel, pada waktu itulah orang Israel tetap berada di satu-satu tempat. Setelah awan itu berangkatlah orang Israel meninggalkan tempat itu. Itu gambaran kemuliaan Tuhan bersama dengan orang Israel. Dan sebenarnya gabungan bahasa Yunani dan Ibrani ada dua perkataan. Satu perkataan Ibrani, satu perkataan Yunani. Kedua-dua perkataan ini digabungkan, yaitu doxa, dosa, dan kabod,
KBOD. Jika dirumuskan, ia berbunyi reputasi yang baik. Maknanya Tuhan maukan reputasi yang baik dibawa oleh manusia dalam kehidupannya, membawa reputasi Tuhan yang baik. Dan Tuhan, seperti yang saya sebutkan tadi, reputasi baik, Tuhan mau kesempurnaan sifat-sifat ilahi itu dinyatakan melalui kita. Dan kita tidak mampu membuatnya ini sebenarnya. Kenapa? Image Tuhan dalam kita sudah rusak. Kenapa rusak? Sebab Adam jatuh ke dalam dosa. Namun demikian berita baiknya, Yesus Kristus telah datang ke dunia dan menebus semula image itu. Nah, sekarang ini manusia berpeluang untuk menjadi kudus semula, untuk membawa image Tuhan yang sempurna itu kembali. Jadi itu sebabnya manusia perlu menerima Yesus agar image itu kembali, image Tuhan itu kembali. Itu sebab orang selalu katakan Tuhan tidak melihat siapa kamu, tapi dia melihat Yesus yang ada dalam kamu. Sebab Yesus yang ada dalam diri kita itulah yang menyebabkan kita kudus, yang membolehkan kita membawa image kemuliaan Tuhan yang kudus itu kembali. Jadi sifat yang baik, kekudusan, kemuliaan itu Tuhan letakkan dalam Yesus, dan Yesus sekarang ada dalam kita, maka itu yang Tuhan mau. Oke? Dan apa yang Tuhan telah lakukan, seperti yang saya sebut tadi, Yesus diturunkan ke dunia agar kita hidup kudus, agar kita boleh menjadi kudus, berpeluang untuk menerima kekudusan itu semula. Karena telah dirampas semasa Adam jatuh dalam dosa. Oke? Jadi itu tindakan Tuhan. Tuhan memberi peluang kepada manusia agar sekali lagi menjadi alat untuk mencerminkan kekudusannya melalui Yesus Kristus. Jadi tindakan manusia, apa yang kita orang Kristen perlu buat? Yang pertama, orang Kristen perlu sadar bahwa kehidupan kita ini harus mencerminkan ciri-ciri kemuliaan Tuhan. Dan ciri-ciri ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi dicerminkan juga kepada orang lain, biar orang lain tahu bahwa Tuhan itu baik melalui kita, melalui kehidupan kita. Dan orang Kristen harus sadar bahwa diri kita ini adalah ciptaan, bahwa orang yang paling besar ialah Tuhan, makhluk yang besar, pencipta kita itu harus kita akui. Sebenarnya kita tak boleh pertikaikan apa yang dia buat, sebab kita ini sekadar ciptaan. Bolehkah tukang priok ataupun tukang tanah liat ataupun tanah liat mempersoalkan tukang yang membuatnya? Tidak boleh. Jadi kita harus mempunyai sikap seperti itu, mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan itu, dan sadar bahwa kita ini alat digunakan untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan cuma kita harus sadar bahwa walaupun kita ini alat, tapi Tuhan selalu memberi yang terbaik untuk kita. Pada masa yang sama, of course, dia akan menjaga kemuliaan dia itu. Dia akan menjaga alat dia itu. Kamu akan sentiasa menjaga cermin kita itu, supaya cermin kita itu boleh berperanan untuk memancarkan, untuk melihat image kita, supaya kita boleh sentiasa melihat image kita dalam dia, dalam cermin itu. Sama jugalah dengan Tuhan. Dia akan menjaga kita. Apapun dia buat, mungkin seolah-olah tidak baik, tetapi ingat bahwa apa yang Tuhan buat itu memang untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan namanya. Dan manusia juga, kita sebagai orang Kristen perlu sentiasa mengagung-agungkan perbuatan Tuhan. Kita perlu menunjuk dan menayangkan
perbuatan-perbuatan baik Tuhan itu kepada orang lain. Banyak cara yang kita boleh buat. Sumbangan-sumbangan yang kita boleh buat kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan memberitahu orang bahwa Tuhan itu baik. Memberitahu orang dalam menghadapi suasana dunia hari ini bahwa harapan ada. Kita membawa pengharapan kepada orang-orang yang sudah putus harapan. Bahwa kita ini berpeluang untuk hidup kudus. Kita ini berpeluang untuk menjadi alat Tuhan, menjadi wakil Tuhan. Semula melalui Yesus Kristus. Dan orang Kristen sebagai image Tuhan, kita harus sadar bahwa bukan kita sahaja yang merupakan image Tuhan. Bukan orang Kristen sahaja yang membawa image Tuhan. Tetapi orang lain yang bukan Kristen pun sama juga, sebab mereka manusia. Manusia Kristen dengan manusia bukan Kristen, kita sama-sama sepatutnya membawa image Tuhan. Beza dia, mereka tidak tahu bahwa mereka adalah image Tuhan. Kita tahu. Jadi peranan kita ialah satu, hormati orang-orang lain yang bukan Kristen. Menghormati mereka. Yang keduanya, mengasihi mereka. Dan yang ketiganya, membantu mereka supaya mereka akhirnya sadar bahwa mereka adalah image Tuhan, bahwa mereka harus memancarkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi itulah saudara-saudari yang saya ingin kongsikan, bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan, kita mengakui, kita mengiktiraf kekuasaan Tuhan. Dengan kata lain, kita tidak mempersoalkan apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mencipta kita demi kemuliaan-Nya. Kita sepatutnya memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan pada masa yang sama, menyedarkan orang yang belum sadar bahwa mereka itu image Tuhan, bawa mereka untuk mengenali kebaikan Tuhan, supaya mereka tahu bahwa mereka image Tuhan dan mereka juga sepatutnya memancarkan kemuliaan Tuhan. Sebab seperti mana yang disebutkan tadi dalam Yesaya 43 ayat 7, Tuhan menciptakan manusia untuk kemuliaan-Nya. Itu saja. Semoga Anda semua sudah diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih atas firman-Mu. Ajar kami Tuhan agar kami sentiasa faham, agar kami sentiasa Tuhan sadar dan mengakui bahwa Engkau adalah pencipta kami. Engkau mencipta kami Tuhan demi kemuliaan-Mu. Engkau berhak dan berkuasa atas kami. Kami tidak layak untuk mempertikaikan Engkau. Dan kami tahu Tuhan, apapun perbuatan, apapun perkara yang terjadi dalam kehidupan kami adalah demi kemuliaan Engkau dan pada masa yang sama untuk kebaikan kami sendiri. Bapa di surga, kami berdoa juga agar kami Tuhan belajar untuk menghormati manusia lain, belajar untuk mengasihi manusia lain yang tidak dalam kumpulan kami Tuhan, yang bukan Kristen. Ajar kami Tuhan untuk membantu mereka agar mereka tahu bahwa mereka juga adalah image Tuhan yang seharusnya memancarkan kemuliaan Engkau. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Ajar kami Tuhan, berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami seharian, agar kami Tuhan sadar bahwa kami seharusnya terus menerus memancarkan kemuliaan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.